Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Nur Aziz dalam channel Keterampilan Akuntansi. Channel yang membahas materi dan juga soal-soal akuntansi. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat serta tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan membahas soal PT Bahagia. Seperti halnya nama perusahaannya, dalam hidup ini kita harus bahagia dan mensyukuri apapun yang kita punya. Soal ini dibuat oleh PT Cipta Sarana Cendekia. Soal yang dibuat bagus dengan bukti transaksi yang dibuat sudah sesuai dengan kehidupan nyata. Bagi Bapak Ibu guru serta adik-adik yang ingin memperdalam akuntansi bisa melakukan magang di PT Cipta Sarana Cendekia. Saya dulu juga pernah magang di sana. Manfaatnya banyak. Saya bisa mengupdate ilmu saya dan juga mengupdate dalam bidang akuntansi dan juga perpajakan. Baiklah, kita langsung saja mengerjakan soalnya. Untuk soal ini, kita akan mencoba mengerjakan menggunakan 3 jenis aplikasi, yaitu Accurate Online, kemudian Excel, dan juga Mayop. Pertama, kita coba mengerjakan menggunakan Accurate Online. Dalam pengerjaan dengan menggunakan Accurate Online, saya bagi menjadi 2 video. Pertama, import saldo awal, dan yang kedua adalah transaksi dan cetak laporan keuangan. Baiklah, biar lebih jelasnya, ayo kita kerjakan saja. Soalnya seperti ini. Waktunya 90 menit untuk pembuatan jurnal. Nah, ini namanya adalah PT Bahagia. Beralamat di Jalan Bondowoso nomor 18 Malang. PT Bahagia adalah sebuah perusahaan dagang yang didirikan di Malang pada tanggal 10 Agustus 2022. Perusahaan bergerak di bidang penjualan barang elektronik berupa berbagai macam AC dengan merek khusus, yaitu Rainway. Saat ini, perusahaan menangani distribusi dan jasa perawatan AC untuk kebutuhan distributor elektronik, kantor atau instansi, toko, perorangan, dan sebagainya. Ini distributornya ada 2, yaitu PT Agung Jaya dan juga PT Jaya Indonesia Teach. Pemasarannya di UD Cahaya Alam dan juga Bendaharawan Pemkot Malang. Ini ada pemegang sahamnya. Kemudian ada kebijakan akuntansinya menggunakan perpetual. Ada daftar akunnya dan juga ada neraca saldonya per 30 November tahun 2024. Di sini pajaknya adalah di bawah 4,8 miliar. Kemudian ini adalah data-data pendukungnya. Ini juga ada daftar aset tetapnya untuk mempermudah kita mengimpor data ke Accurate Online. Daftar aset tetap. Baiklah, kita kerjakan saja soal PT Bahagia. Yang pertama, kita buka dulu Google untuk membuka Accurate Online. Kita buat data usaha baru. Namanya adalah PT Bahagia. Bidang usahanya adalah penjualan elektronik dan komputer. Kemudian kita langsung saja membuat data usaha. Di video yang pertama ini saya akan membahas tentang cara pembuatan saldo awal di Accurate Online. Nah, ini internetnya. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau sudah, ini masih proses ya, tergantung dari kecepatan internetnya.
semakin cepat internetnya, maka semakin cepat pula kita mengerjakan accurate online. Tapi kalau belum, ya kita tunggu saja. Sabar, sabar, dan sabar. Ya, baiklah. Namanya adalah PT Bahagia. Kemudian kategori usahanya itu adalah retail, karena perusahaan tersebut membeli kemudian menjual kembali. Tanggal mulai datanya saya biasanya memakai adalah di neraca saldo awal, yaitu per 30 November tahun 2024. Jadi tanggal mulai datanya adalah 30 November 2024. Kemudian mata uang dasarnya adalah rupiah. Kemudian kita memakai metode persediaan rata-rata atau average. Kalau sudah, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kita pilih yang ini, yang accurate online pada menu accurate-nya. Kita pilih selanjutnya. Kemudian ada informasi mengenai menyiapkan akun. Nah, ini penting ya. Di sini tertuliskan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis. Karena kita sudah memiliki akun, maka di sini jangan dicentang karena nanti kita akan membuat akun sendiri. Kalau sudah, kita klik selesai. Kalau sudah, kita tunggu proses loadingnya. Semakin cepat internetnya, semakin cepat juga kita mengerjakan accurate online. Enaknya accurate online itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Masih menunggu. Masih menunggu. Ya, sudah. Ya, baiklah. Ini adalah tampilan awal dari Accurate Online. Ada menu pengumuman, kita hapus saja. Kemudian ada menu berita, juga kita hapus saja. Di sini ada menu persiapan data usaha. Yang paling pertama setelah kita mengisi informasi perusahaan adalah kita menghapus dulu link akunnya yang ada di baik mata uang ataupun di presensi. Kita hapus dulu link akunnya karena nanti biar terisi dengan akun-akun yang kita inginkan. Ini tinggal kita kosongin saja. Kosongin yang kita butuhkan, kemudian diskon penjualan. Ini kita kosongin saja. Kalau kita save itu nggak bisa. Jadi cuma kita kosongi saja. Selanjutnya di menu preferensi, di menu setting kemudian preferensi. Kita pilih yang akun perkiraan. Nah, persediaan barang dagang ini kita kosongin saja atau kita hapus. Retur penjualan juga kita hapus. Diskon penjualan juga kita hapus. Beban pokok penjualan juga kita hapus. Kemudian kalau sudah, kita isikan lagi data perusahaan secara lengkap. Ini teleponnya. Bentar ya. Teleponnya 0341 kita 0341 722 881 722 881. Fax emailnya juga sama 0341 722 881. Ini kita isi sesuai dengan informasi di soal. Emailnya adalah ptbahagia@gmail.com pt.bahagia@gmail.com. Kemudian alamatnya juga kita isi.
Di sini alamatnya adalah Jalan Bondowoso nomor 18 Malang. Jalan Bondowoso nomor 18 Malang. Kabupatennya juga Kabupaten Malang. Ini kita enter saja, nanti akan muncul sendiri. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah, baru kita mengerjakan akun perkiraan. Nah, enaknya kalau pakai Accurate itu, untuk akun perkiraannya kita tinggal import akun. Sebenarnya pakai email juga bisa, tetapi itu jarang digunakan. Kita pilih ke menu buku besar, kemudian pilih akun perkiraan. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang ini, yang import data. Kita pilih import data dari Excel. Kita pilih file Excel. Kita cari data yang akan kita importkan ke dalam Accurate Online. Di sini ada import akunnya ada 5 ya. Yang pertama adalah untuk daftar akun, kemudian daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar persediaan, dan daftar aset tetap. Di sini kalau menggunakan Accurate Online itu, aset tetapnya dihitung berdasarkan komputerisasi. Jadi tidak secara manual. Kita langsung saja kita import daftar akun. Kalau sudah, kita unggah. Ini kita lanjutkan saja. Nah, ini yang penting lagi. Di sini ada keterangan, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Ini harus dan wajib kita centang, biar tidak ada data yang ganda atau double. Kalau sudah, kemudian klik lanjutkan. Ini masih proses mengimpor data. Kalau datanya benar, maka semuanya akan berhasil diproses. Jadi sudah berhasil ya, 59 data berhasil diproses. Artinya semua akun yang kita buat di Excel itu sudah terproses semuanya di dalam Accurate. Kalau sudah, kita kembali ke akun perkiraan. Ke akun mata uang yang tadi kita kosongi. Kemudian kita klikkan utang usaha, kita pilih yang accounts payable. Kalau tadi kan utang usaha, jadi itu bukan merupakan akun kita. Piutang usaha kita isikan dengan account receivable dengan nomor akun yang kita buat. Diskon penjualan kita pilih sales discount. Nah, ini. Kalau sudah, baru kita simpan. Masih menunggu. Nah, sudah berhasil disimpan. Kalau sudah, kita kembali ke menu perusahaan. Kemudian ke pengaturan ya, kemudian preferensi, kemudian kita klik akun perkiraan. Nah, ini yang penting lagi. Persediaan di sini itu kita pilih yang merchandise inventory. Kalau tadi kan diisi persediaan barang dagang. Ini kita isikan sesuai dengan akun yang kita buat. Penjualan kita pilih sales. Nah, ini sales. Retur penjualan kita pilih yang sales return. Diskon penjualan kita pilih yang sales discount. Nah, sudah. Artinya kita sudah menglinkkan akun sesuai yang kita pilih. Yang terakhir adalah beban pokok penjualan, diisi dengan cost of goods sold. Nah, ini yang 5.100. Soalnya yang 5 strip. Maaf, ini keliru. Cost of goods sold yang 5.000, 5 strip 1.000. Kemudian retur pembeliannya kita pilih sama, cost of goods sold, karena tidak ada
akun Petur pembelian. Kalau sudah, selanjutnya kita simpan saja. Kita simpan saja. Sudah. Kalau sudah, setelah kita mengisi nama akun, yang berikutnya adalah kita mengisi barang dan jasa atau persediaan, kemudian nama pelanggan, kemudian nama pemasok, kemudian aset tetap. Kita lanjut saja ke barang dan jasa. Kita lakukan impor data. Nah, kita pilih file Excel, kemudian kita pilih yang daftar persediaan PT Bahagia. Kita klik unggah. Kita pilih lanjutkan. Kemudian jangan lupa, ini harus dan wajib kita centang biar tidak ada data yang double atau ganda. Kalau sudah, kita klik lanjutkan. Masih mengimpor data. Kalau data yang kita buat benar, maka semua data akan berhasil diproses. Kemudian tutup. Barang dan jasa sudah. Berikutnya adalah pelanggan. Kita pilih yang daftar pelanggan PT Bahagia. Kemudian next, kita unggah. Jadi kita cuma import saja ya. Import unggah, selesai nanti. Untuk pembuatan daftar akunnya, saldo awalnya, kita klik lanjutkan. Kemudian jangan lupa centang lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan. Mengimpor data. 2. Data berhasil diproses. Enaknya kalau pakai Accurate Online. Pakai email juga bisa sama. Kita bisa menggunakan import akun atau import data. Kemudian kita import data juga untuk data pemasoknya. Kita pilih file Excel, kemudian pilih daftar pemasok PT Bahagia, kemudian unggah. Lanjutkan, jangan lupa centang, kemudian lanjutkan. Dua, data berhasil diproses. Kemudian tutup. Nah, yang terakhir adalah kita mengimport aset tetap. Untuk mengimpor aset tetap itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengisi kategori aset, baru kemudian kita mengimpor aset tetap. Mengisi kategori aset itu ada di menu aset tetap, kemudian pilih kategori aset. Nah, ini. Untuk mengisinya, kita lihat saja kategori aset di data soalnya. Daftar aset tetap. Di sini kategori aset yang kita isikan harus sama persis. Besar kecilnya huruf itu harus sama persis dengan data yang akan kita imporkan. Yang pertama adalah land atau tanah. Kategori asetnya ini tinggal kita copy pastekan saja. Copy, kemudian paste, enter, simpan. Land sudah. Kemudian yang kedua adalah building atau bangunan. Kita Ctrl C, Ctrl V, enter, simpan. Yang ketiga adalah vehicles atau kendaraan. Ctrl C, Ctrl V, enter, simpan. Yang terakhir adalah equipment atau peralatan. Ctrl C, Ctrl V, enter, simpan.
Kalau sudah kategori asetnya sudah kita buat, maka tahapan berikutnya adalah kita mengimport aset tetap. Mengimport aset tetap ada 4 kategorinya: building, equipment, land, and vehicles. Baiklah, kita import saja di menu aset tetap. Pilih aset tetap, kemudian pilih yang ini, yang hijau ini ya. Nah, kita klik, kemudian kita pilih import data, import dari Excel. Kemudian pilih file Excel, kemudian pilih data yang mau diimportkan, yaitu daftar aset tetap PT Bahagia. Kita unggahkan saja. Kita lanjutkan. Bedanya dengan import data yang lain, itu kalau import data aset tetap tidak ada kliknya, tidak ada di kliknya. Nah, jadi langsung kita lanjutkan saja. Sama seperti yang lain, kalau data import kita buat sudah benar, maka semua data berhasil diproses. Kita tutup. Nah, semua data import itu, import akun sudah kita masukkan. Yang berikutnya adalah kita cek daftar laporannya. Tapi sebelum itu, kita harus memproses akhir bulan. Nah, gini. Yang penting untuk diketahui. Jadi, aset tetap, penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh Akuret itu adalah penyusutan per tahun. Kalau pembukuannya atau saldo awalnya adalah periode November 2024, maka terakhir aset tetap disusukan adalah Desember tahun 2023. Saya ulang lagi, karena periode kita adalah November 2024, maka terakhir aset tetap disusutkan itu adalah Desember 2023. Nah, begini. Kalau sudah, kita simpan saja. Nah, kita simpan saja. Kalau sudah, maka yang terakhir dari proses pembuatan saldo awal menggunakan Accurate Online itu adalah kita memeriksa daftar laporannya. Nah, ini ya, ada daftar laporan di menu daftar laporan. Ini ada menunya. Jadi menunya Accurate Online itu ada di sebelah kiri. Kalau Mayop itu ada di atas. Begitu juga dengan Zahir, juga ada di atas. Kita pilih daftar laporan. Kemudian kita pilih yang neraca standar. Ingat, periodenya adalah periode 30 November tahun 2024, hari Sabtu. Kalau saya biasanya ini ya, tampilkan akun anak dan juga kita centang yang tampilkan data dengan saldo 0. Kalau sudah, kita tampilkan saja. Nah, ini ciri-ciri kalau yang kita kerjakan sudah benar. Itu apa? Saldo ekuitas saldo awalnya itu berjumlah 0. Tetapi kalau ada yang keliru kita masukkan, maka ekuitas saldo awal ini akan terisi nominalnya. Nah, baiklah, kita sudah melakukan import data di dalam Accurate Online. Di dalam Accurate Online. Enak kan ya? Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Lebih cepat kalau kita melakukan pembuatan saldo awal dengan cara import data. Baiklah, mungkin bisa kalian pelajari lebih lanjut. Tanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Intinya tetap semangat untuk belajar. Baiklah, mungkin sekian saja pembahasan saya tentang cara pembuatan saldo awal di Accurate Online dengan menggunakan import data akun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.